Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi kali ini bengkel motor gaib ini mau kembali ya melanjutkan di mana kemarin kita bareng-bareng ya. Tentunya saya ngajak sahabat mesin untuk merubah vario jenis KVB ini ya. Pakai spool yang sudah current overload atau arusnya sudah berlebih. Dimana kita aja di konten kemarin ini nyampe bingung ya, karena motor saat dinyalakan itu pengisian itu kocar-kacir. Contoh kayak gini. Nyalakan Ban. Nah kayak gini ya sahabat mesin ya. Jadi ini nggak bisa diprediksi ya lagi. Loh. Jadi kocar kacir sahabat mesin kayak gini ya. Kalau sudah kocar-kacir kayak gini di video kemarin kan kita sudah tahu kalau spool ini sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah kali ini saya kedatangan sahabat mesin dari kota saya sendiri, itu membawakan bekas spool dari motor varionya juga. Jadi dia ganti baru itu karena ya perawatan saja, tidak ada kendala ya. Sebelumnya tidak ada kendala, cuman dia di refresh saja, diganti spool baru. Dan ini spool lamanya bekasnya itu dikasihkan ke saya buat motor yang sedang kita reset ini ya. Jadi setelah opening sobat mesin akan saya ajak untuk masang ya, atau mengganti ya dengan spool bekas tapi bawaan motor yang tidak ada trouble sama sekali buat menyelesaikan permasalahan di jalur pengisian yang sudah overcharger. Jadi buat sahabat mesin yang juga mau belajar atau sedang belajar merubah motor jenis KVB atau Vario 110 karbu menjadi full web. Jadi semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah berikan support melalui subscribe dan like, dan ditunggu dulu setelah opening. Salam mesin. Oke sobat mesin, ini spool sudah dilepas ya sama anak saya tadi ya. Nah jadi ini spool yang kemarin. Nah yang baru itu bukan baru ya, maksudnya bekas copotan motor tapi masih mendingan katanya gitu. Jadi nanti saya juga akan ngambil dari jalur warna putihnya saja ya. Kita kembalikan putih dan ground. Nah ini ground, jadi nanti kita lepas saja ini. Nah ini dilepas, kita kasih kabel. Jadi kabel ini nanti kita pindah, yang ada di sini kita pindah ke sini. Jadi ini dilepas dulu. Ini nggak usah dipercepat ya, walaupun durasinya agak panjang, jadi biar nggak salah paham. Trik apa enggak itu. Nah jadi ini groundnya kita lepas saja dari sini, jadi biar nggak terkoneksi sama ini ya, sama dinding ini ground. Kita lepas saja. Nah kayak gini, simple banget. Cuman harusnya ini pakai tang, saya nggak punya tang potong, jadi kita pakai alat seadanya saja. Nah, lepasnya dulu. Nah, keras banget ini kabelnya, karena ini copotan dari motor. Masih bahannya motor Mas Aris. Iya bahannya motor, di bekasnya motor Vario juga diganti baru, makanya ini dikasihkan gitu ya, jadi nggak dipakai lagi. Nah, kita lepas sampai terlepas lah intinya gitu ya. Nah, keras banget loh. Nah lepas. Kalau yang pada punya tang potong enak. Nah ini groundnya ya. Nah ini ground. Terus yang satunya dari yang putih kayak gitu ya, yang putih sini. Nah yang ini yang kuning lampu, cuma nanti tidak kita pakai, jadi yang kuning kita
lepas gitu ya. Nah, jadi nanti mesti ada yang tanya, kenapa Mas kok ngambil jalur yang putih? Soalnya biar pengisian akinya bagus sahabat mesin ya, biar nggak gampang drop atau ini ya, down ya. Semoga-moga aja ini nanti sembuh ya motornya ya. Walaupun pakai spool yang kemarin itu sudah bisa nyala dan bisa diangkat gasnya ya daripada sebelumnya. Cuman kalau pengisiannya nggak bisa terbaca ya nanti repotnya gini, kita nggak tahu pengisian itu berapa, apakah itu terlalu besar atau terlalu kecil kayak gitu ya. Kalau kita tahu pengisiannya minimal di 13,5 umpamanya, atau nanti di gas maksimal 14,5 atau 15, setidaknya kita tahu kalau kondisi spool dari motor kita ini tidak dalam kondisi yang error kayak gitu ya sobat mesin ya. Soalnya kalau error itu kayak tadi ya, di voltase meternya nggak bisa dibaca, kita jadinya nanti rada was-wasnya gimana, takutnya merambatnya ke IC CDI ya. Kalau kiproknya yang kena itu masih murah, tapi kalau udah IC CDI yang kena, waduh harganya agak mahal, bukan rada mahal lagi, memang mahal gitu ya. Oke, bentar, jadi ini tak skip dulu soalnya saya harus manasin solder. Jadi saya nanti mau nyolder kabel dari sini yang warna putih sama ground. Nah sobat mesin, kalau yang mau bikin ya, jangan lupa ini ya, dikerok terus dikasih solasi bakar kalau sudah disolder biar kuat ya. Jadi ini elemennya dikerok dulu, nah kayak gini ya. Nah dikerok, kalau sudah dikerok baru dikasih tinol, kabelnya digubet, kasih solasi bakar, baru disolder, dipasang solasi bakarnya, nanti terus dibakar biar kenceng ya, jadi biar nggak menimbulkan konslet kayak gitu ya. Kalau yang putih nggak masalah ya, yang putih nggak masalah. Nah yang putih ini nggak masalah, saya solder aja soalnya sudah ada dudukannya. Tapi kalau ini kan nanti sampai juga ngelewati ke sini toh. Nah jadi biar nggak menimbulkan masalah atau konsleting, jadi kita nggak kerja dua kali lah kayak gitu. Jadi ini tak solder dulu, ditunggu dulu ya sobat mesin ya. Oke sobat mesin, kalau sudah selesai kayak gini ya hasilnya, kurang lebihnya ya maklum aja karena saya bukan bengkel profesional, masih amatiran ya. Jadi ini saya ngambil dari spool warna putih ya, ini ya. Nah ini sama ground, mana tadi groundnya bulat kayaknya ya, mana tadi yang saya kasih solasi bakar. Intinya oh ini nih, ini di sini, udah di sini lah, intinya di sini tuh ya, ground tak kubet sini, kasih solasi bakar jangan lupa ya sobat mesin ya. Nah terus apa, sudah tinggal masang ini. Nah jadi ini kita pasang, jadi kita lihat hasilnya setelah nanti kita pasang ya. Moga-moga aja waras ya, udah beres ya, soalnya nggak warasan saya. Moga-moga aja bisa membantu yang punya motor KVB ini biar motornya kembali pulih lagi lah kayak gitu ya. Soalnya ini kan motor juga kadang dipakai adiknya buat sekolah, jadi saya juga ngusahain yang terbaik sahabat mesin ya. Kalau bisa motor ini jangan sampai ada trouble di jalan, soalnya kalau nanti ada trouble di jalan kasihan ya. Ya ditunggu aja, ini mau tak pasang sambil ngopi bentar ya. Oke sobat mesin, setelah terpasang ya kita tinggal nyoba aja. Jadi untuk
kabelnya sendiri kita pakai yang ground sama yang menuju charger akinya aja ya. Jadi yang merah ini harus mengeluarkan percikan ya. Kalau untuk kaki pin soket kiprok Tiger, kalau yang belum paham cari di playlist ada, atau di video kemarin juga ada. Kalau nggak tahu kebangetan asli ini, kalau udah sering ngikutin channel saya harusnya udah apa loh ya. Jadi ini kita coba aja di sini. Nah ya, nanti kita ceretkan dulu, kalau keluar arusnya ya berarti berhasil ya. Tapi kita juga jangan senang dulu karena kita belum tahu ketika nyala nanti voltasenya berapa. Jadi setidaknya kita tahu dulu arusnya keluar enggak buat charger. Oke, ayo coba. Nah, keluar lagi, terakhir. Nah, keluar sobat mesin ya. Sekarang kita tinggal sambungkan kembali. Sebentar, kita kembalikan zoomnya. Nah, biar kayak profesional gitu loh. Nah, udah, kita sambungkan dulu. Sebentar sobat mesin, ini anyway lah, lewat sini aja ya. Ini ke output kunci kontak ya. Semoga-moga berhasil. Inilah, kasihan nih. Ini output kunci kontak, berarti sekaligus tak sambungkan ke voltase meternya ya. Jadi nanti ketika kontak on, motor dinyalakan, kita tahu ya. Semoga-moga beres. Yang ini ke ini charger akinya ya. Ini yang merah ya, ke charger aki. Nah, berarti satunya ground. Gubet-gubet dulu aja buat nyoba, nanti ya dirapikan lagi. Nah, ini ground voltmeternya juga kita pasang di sini. Jadi kita biar tahu. Sebentar sobat mesin. Bismillah, yuk kita doakan bareng-bareng. Bentar. Oke, sebentar. Oke, di 12,2. Yuk nyalakan. Oke, kiproknya nggak panas ya. Kalau kemarin panas sebenarnya, ya nggak panas banget sih, cuman anget aja sih. Cuman kalau ini nggak panas ya. Cuman ini masih kocar kacir loh sahabat mesin ya. Masih kocar kacir. Takutku kalau voltase meternya nggak beres ini loh. Coba kita gas lagi. Kiproknya nggak panas ya, bagus ini berarti. Cuman sayangnya kita belum dapat angka yang bagus banget di posisi standby ya. Kalau pakai ini pengisiannya kocar kacir banget ya. Kalau pakai spool yang barusan kita masang bagus ya gitu. Cuman voltasenya belum bisa nunjukin hasil yang kita harapkan kayak gitu. Saya takutnya ini loh, voltase meternya yang nggak beres loh. Bentar, tak matikan dulu. Akinya di 11,9, turun malah ya. Harusnya naik, malah ini turun ya pengisiannya ya. Jadi ini pengapian dibantu aki. Nah, ini berarti ada problem baru. Kira-kira apa ya Mas Aris? Nah, sebentar tak pikirkan dulu sebentar sambil ngopi sahabat mesin. Harusnya kalau spool ini juga rusak. Yang ini masa juga sama ya, bekas tapi rusak ya. Ya jadi namanya juga bekas ini ya.
apanya terusan ya, ini yang kadang bikin saya pusing kayak gini ya. Kita ganti spool yang sudah kurang overload tapi dengan spool bekas yang memang nggak ada trouble ya katanya, tapi sih kalau udah katanya itu aduh repot kayak gitu ya. Bisa juga dari voltameter ya, jadi sopo ya sing di voltameter waras sopo ya gak ono puyeng ini gila. Nah, ini pakai aki ya, jadi kebantu aki kayak gitu. Jadi kudune wis bener iki. Ini juga kiproknya enggak panas loh, anget loh, pas segini ini panas. Coba nyalakan aja Wan, kita coba dulu aja. Dari nyala dulu aja, kita cek dulu aja. Bentar sobat mesin ya, ditunggu dulu ya. Pena lo gas-gasane ya. Mau pengisian aki ini gak ro, mau ikut tok. Kiproknya gak panas, anget, kan stabil. Begitu nih iki lho. Iki rego murah sing ngene iki repot. Regone murah banget. Diesel cukup naik wae sing nggo ces ini ya. Oke sobat mesin, jadi ini saya terpaksa ngambil ces-cesan aki ya. Jadi kita lihat nanti ini akuratnya yang mana kayak gitu ya, karena voltameter ini kayaknya error kayak gitu ya. Jadi kita lihat dari sini saja. Ini juga sama, fungsinya sama ya, charger aki kayak gitu ya. Ini bisa buat ngasih tahu kita berapa arus dari aki ya ketika kontak on. Nah kayak gitu. Pertama di 12,2, kelihatan nggak ya? Nah gini lah, pegangin, kelihatan nggak? Nah 12,1 ya, sama ya, tapi nanti kalau dinyalakan mesti beda, ini sama ini beda, tapi lebih akurat yang ini. Coba nyalakan Mas Wan. Tuh ya, tuh stabil ini sahabat mesin. Ini yang enggak stabil, berarti ini voltameternya yang enggak beres. Minta dipensiunkan kayak gitu ya. Sekarang kita gas. Tidak melebihi di 15 volt sahabat mesin. Jadi masih dalam batas normal di 14,6, 14,7. Walaupun ini menipu. Ini menipu ini. Ini kita buang aja sebenarnya. Kata saya apa kemarin juga ya, produk kalau murah kayak gini, ini pegang dulu aja. Copotnya dulu ini. Nah, nanti bikin fitnah ini, gitu ya. Nah, daripada timbul pertanyaan nanti. Nah, kalau ini udah normal. Jadi 14,8 ya, tidak melebihi 15. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Kalau per charger itu 15, cepat mesin ya. Tapi ini enggak. Nah, bertahan di 14,8 ya, jadi nggak overcharger kayak gitu. Jadi ya ini udah beres, malah udah beres ya kayak gitu ya. Jadi buat sahabat mesin, kalau memang kesulitan di masalah ini ya untuk ukurannya, coba sampean pakai ini juga ya, alat tes juga mungkin ya, saran saya, karena saya juga ini harus mau nggak mau ya pakai alat tes juga buat menentukan berapa jumlah arus yang keluar dari kiprok ya ketika mengisi aki kayak gitu. Soalnya kalau pakai yang kayak voltase variasi ya, itu nggak begitu akurat. Entah kalau voltasenya ini terlalu murah ya,
Jadi buat sahabat mesin yang mungkin punya voltase atau buat alat-alat ini ya, ngecek arus yang agak bagusan ya, semoga aja nggak terjadi hal kayak gini kayak gitu ya. Jadi kadang voltase yang sudah kita beli yang buat ukuran kita sehari-hari malah yang nggak sesuai ya kayak gitu. Jadi ini buat pengalaman juga, buat tambah pengalaman. Kalau beli variasi mending yang ada mahalan aja kayak gitu ya. Karena saya sebenarnya kemarin ini dapat di promo sih sahabat mesin ya. Jadi saya dapat di promo tuh, akinya ngisi tuh bagus 13,2 volt. Kalau ini udah nggak bakalan bohong kayak gitu, soalnya kan ini alat cas ya. Jadi akinya berapa voltasenya ya kelihatan kalau udah ngisi yang ngisi itu. Kalau tadi kan pakai ini nggak bisa kebaca kayak gitu ya. Jadi saya sarankan yang beli yang agak bagusan, mungkin harga lebih mahal kayak gitu ya, cuman kualitas lebih bagus. Jadi jangan tiru cara saya kan nyari yang murah-murah aja buat beli beras sahabat mesin ya. Kalau buat beli alat yang mahal nanti nggak bisa beli beras. Jadi saya coba yang murah, ternyata mengecewakan ya kayak gitu ya. Jadi ini kadang kita salah persepsi atau kadang ini bisa menimbulkan satu permasalahan baru kalau kita memang terlalu ini ya, mending kayak gitu mending yang murah aja kayak gitu ya sahabat mesin ya. Berarti kali ini gimana Mas Aris, diganti spool walaupun bekas tapi nggak ada problem sahabat mesin. Jadi yang ini saya nyatakan berhasil ya kayak gitu ya, soalnya tidak overcharger ya. Karena kalau untuk spool overcharger sendiri itu sudah pasti tegangannya di atas 15 kayak gitu, dan kiprok juga nggak panas ya, cuman hangat kayak gitu. Jadi ini tidak overcharger kayak gitu ya. Kalau overcharger biasanya ciri khasnya ya motor mau nyala dengan sangat mudah, tapi ketika digas itu tidak mau ya, atau deg lah kayak gitu ya, nggak mau diangkat lah ya. Tapi kalau ini tadi mau digas spontan, gas pelan itu udah mau teriak motornya, jadi udah nggak ada trouble kayak gitu ya. Cuman ini memang permasalahannya tadi di voltase saja ya kayak gitu ya. Ini saya anggapnya ya saya aja yang salah, soalnya saya beli yang murah, jadi jangan ditiru. Tapi untuk caranya motor KVB dibikin full wave berhasil kayak gitu ya. Jadi gini sahabat mesin, kalau mamanya mau bikin, Mas, kalau mamanya saya mau ngambil dari spool warna putih dan ground ya, terlalu besar ya. Contohnya gini, nih tak kasih tahu di spoolnya. Nih. Yang putih sama ground, ternyata arusnya terlalu besar, Mas. Bisa di gaspol itu melebihi 15 ya, nyampe hampir 16. Gimana? Ya ambil aja yang kuning dari spool lampu ya, yang kuning sama groundnya. Kayak gitu ya. Jadi dipindah aja yang mulanya di putih, pindah di kuning. Habis itu diukur lagi. Cuman alatnya yang lebih bagus, jangan kayak punya saya kayak gini ya. Ini contoh nggak bagus, pakai yang murah, pakai yang bagus atau yang ini ya, yang sudah teruji kayak gitu ya. Nama juga bengkel di kampung, di desa, jadi dananya minim buat beli yang bagus, jadi saya pakai yang seadanya. Tapi setidaknya bisa bermanfaat ya sahabat mesin ya. Sekali lagi, kalau terlalu besar pakai yang jalur pengisian yang asli yang warna putih sama ground ya. Berarti sampai ngambil yang dari jalur lampu yang warna kuning sama ground. Begitupun sebaliknya, kalau sudah ngambil warna kuning sama ground kok harus digas maksimal, kok cuma 12,5 mentok di 13, kan kurang ya sahabat mesin. Apalagi akinya pakai yang 5 ampere, baru dipindah ke putih sama ground kayak gitu ya. Ini saya pakai kiprok KW juga. Kalau bisa sahabat mesin ganti pakai kiprok yang asli. Ini kan karena low budget ya, jadi saya pakai kiprok yang harga 100 ribuan. Ini aja berhasil ya, hangat kayak gitu ya. Kalau KW nggak berhasil biasanya langsung putus, kalau enggak ini panas banget. Ini enggak, ini hangat saja kayak gitu. Ini saya pegang aja nggak gimana-gimana tuh, soalnya saya pernah nyentuh kiprok yang overcharger itu panasnya luar biasa, dan itu di motor Tigernya sendiri atau di Mega Pro. Jadi ini saya rasa sudah berhasil kayak gitu. Kalau hangat kayak gini umumnya kiprok saja ya gitu. Udah paling kayak gitu aja. Cuman kalau untuk sahabat mesin yang masih pada bingung atau masih penasaran atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung aja ketik di kolom komentar ya. Jadi kita sharing bareng ya. Jadi video ini semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf ya, nama juga mekanik amatiran. Di sini juga kita belajar bareng. Jadi nggak ada yang pinter ataupun nggak ada yang profesional. Kita tetap belajar bareng. Cuman kalau untuk motor KVB dibikin full wave itu sekali lagi saya katakan apa mudah sahabat mesin ya. Yang penting kita tahu caranya dan kita tahu urutannya yang benar kayak gitu ya, dari ground dan spool warna putih. Atau bagus lagi dililit lagi ya, dililit ulang. Makanya nggak usah beli spool, gimana Mas Aris saya mau kepingin ngelilit ulang, nggak masalah. Sampai bisa ngelilit ulang, pakai kabel ukuran 0,9 mm ya.
lilitannya itu antara 41 sampai 42 ya. Kalau kepingin santai dililit sendiri nggak apa-apa ya. Jadi kapan-kapan tak bikinkan ini ya videonya kalau mau ngelilit sendiri, karena saya belum ada bahannya. Jadi sementara ini saya pakai spool yang sudah jadi. Semoga kedepannya nanti kita bisa bikin terobosan baru atau kita ngelilit sendiri ya. Ya gitu, paling gitu aja. Udahlah, banyakkan ngobrol, saya mau ngopi dulu. Ditunggu lagi video selanjutnya. Jadi terima kasih yang sudah berikan support melalui subscribe dan like. Salam musik.